Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya bersama saya di channel Uke Julianto atau di channel seputar otomotif 26 ini. Nah, di video kali ini saya bakalan nge-shoot Toyota New Calya 2024 nih teman-teman, dimana mobil ini baru servis kedua dan pastinya baru pertama kali melakukan pergantian oli mesin teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa simak sampai dengan selesai sambil ngudut, sambil ngopi, biar teman-teman bisa tahu ya proses servis berkala kedua ini, dan pastinya apa aja sih step-stepnya, dan juga pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman, sekaligus kenapa harus melakukan servis rutin di bengkel resmi, alasannya apa teman-teman. Pasti banyak manfaatnya, dan apabila teman-teman melewatkan servis berkalanya, pasti nanti teman-teman bakalan rugi, oke? Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, berapa sih jasa servis di bengkel resmi ini ya, terutama buat mobil-mobil baru ini. Nah, sebetulnya buat teman-teman yang masih unit baru ya, yang belum sampai 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, teman-teman gak perlu khawatir soal biaya jasa perawatannya ya, karena di bengkel resmi Toyota ini buat unit baru itu dia masih free jasa servis teman-teman ya. Jadi teman-teman hanya dikenakan biaya harga olinya aja teman-teman ya. Jadi untuk unit baru dari tahun 2023 atau 2022 ya, sesuai dengan ketentuannya, karena untuk jasa servis itu gratis sampai 3 tahun ya, atau sampai di kilometer 50.000 ya teman-teman. Nah, kalau untuk pergantian oli, harga olinya itu bervariasi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pilih jenis oli apa yang teman-teman inginkan, dan pastinya sesuai dengan kebutuhannya juga ya. Karena di video sebelumnya saya juga sudah membuatkan daftar update terbaru harga oli di bengkel resmi. Jadi teman-teman bisa simak videonya di menu playlist saya ya, karena saya sudah membuatkannya, dan juga nanti saya bakalan taruh di link deskripsinya teman-teman ya. Di sini kita melakukan proses pembongkaran pertama kali ya untuk melakukan pembersihan kampas rem. Jadi untuk servis kedua ini teman-teman bisa dibilang apa ya, utarakan keluhan pada mobil teman-teman semua ya, karena biasanya untuk servis kedua ini banyak customer ini yang mengeluhkan entah itu remnya bunyi ataupun tarikan tenaganya agak berat dan lain-lain. Teman-teman bisa sampaikan langsung di service advisornya ya. Nanti kami pasti bakalan melakukan tindak lanjut ya, ataupun melakukan perbaikan pada mobil teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai tidak menyampaikan keluhannya ya, kami sendiri pun nggak tahu mobil ini ada keluhannya apa enggak, terutama misalkan di area ada bunyi-bunyi gitu teman-teman ya. Jadi pastikan ketika ingin servis teman-teman sampaikan keluhannya ya, jangan sampai lupa teman-teman, karena untuk servis kedua ini banyak sekali manfaatnya ya buat manfaatnya apa aja. Jadi misal nih teman-teman ya, nanti pada saat di kilometer sudah tinggi, misalkan di kilometer 30.000 atau 40.000, mobil teman-teman mengalami suatu problem ya, misalkan ada shock breaker yang bocor gitu ya, ataupun ada area komponen-komponen di mesin yang ada abnormal. Nah, jadi kalau misalkan ada pergantian gitu ya, misalkan kalau shock bocor depan belakang bocor gitu, jadi teman-teman bisa langsung mengajukan klaim
garansi spare part ya teman-teman. Itu yang terpenting teman-teman, karena kalau misalkan sampai terlewatkan ya sangat disayangkan sekali teman-teman ya, karena syarat untuk mengajukan Toyota warranty claim yaitu teman-teman harus rutin servis sesuai dengan jadwalnya. 10.000 atau di servis kedua. Nah, jadi servis kedua ini jaraknya ini dari servis pertama itu 5 bulan teman-teman ya, karena untuk jangka waktu yang kedua ini dia sebetulnya 6 bulan teman-teman dari pengiriman pertama mobil teman-teman dikirim ya, sampai dengan sesuai dengan jadwal. Nah, jadi mana duluan yang tercapai teman-teman ya, kilometer duluan yang tercapai atau bulannya dulu yang tercapai, dan ini teman-teman harus sesuai dengan jadwalnya juga ya. Dan untuk melakukan pergantian oli teman-teman yang terpenting ya, jadi untuk servis kedua ini pastinya dilakukan yang namanya pergantian oli mesin untuk pertama kali ya, untuk oli mesin dan juga oli filter teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa disimak videonya sampai dengan selesai ya, biar teman-teman gak gagal paham dalam menyimak video ini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, biar kita bisa sharing sama-sama, dan juga pastinya teman-teman mendapatkan informasi-informasi menarik ya terkait kendaraan Toyota. Jadi teman-teman bisa simak langsung aja ya, oke? Yuk.